Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dari mulut manusia kan ada dua hal yang paling berbahaya. Yang pertama adalah gosip, dan yang kedua adalah fitnah. Dan seringkali keduanya ini berjalan bersama-sama. Orang yang menggosip biasanya berisi dengan fitnah. Dan biasanya fitnah itu disebarkan melalui gosip. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal Alkitab dengan tegas bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Alkitab berkata, siapa yang mau melihat hari-hari baik dalam hidupnya, biarlah dia menjaga perkataannya dari segala yang jahat. Berarti lidah kita sangat menentukan berkat atau kutuk. Hidup kita sangat ditentukan oleh lidah kita. Apakah saya memiliki kawan ataukah saya memiliki musuh, sangat ditentukan oleh lidah kita. Nah, tetapi persoalannya masih saja banyak orang yang hidup dengan fitnah dan gosip. Bahkan bukan hanya senang, saya melihat bahwa ini menjadi tren hidup dunia hari-hari ini. Orang senang berbicara tentang gosip-gosip. Orang senang memfitnah orang lain. Sehingga ada banyak orang yang begitu kecewa. Ada banyak orang yang mundur dari pelayanan hanya karena gosip dan fitnah. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak rumah tangga hancur. Ada banyak hubungan antar ipar. Ada banyak hubungan antara orang tua dan anak. Ada banyak hubungan antara suami dan istri, bahkan bisa goncang karena gosip dan fitnah. Seorang istri mudah terpengaruh dengan omongan temannya. Seorang istri mudah terpengaruh dengan omongan orang lain tentang suaminya, padahal belum tentu betul. Kadang-kala itu hanya gosip dan fitnah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya yang pertama kita harus belajar jangan jadi orang yang memfitnah dan bergosip tentang orang lain. Lalu yang kedua, kita harus belajar untuk kita kalau mendengar gosip dan fitnah, kita harus selidiki dulu, kita harus berdoa dulu, minta petunjuk Tuhan dulu, sehingga kita nggak mudah diombang-ambingkan. Karena dunia ini penuh dengan gosip dan fitnah, tapi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan akan menjaga lidahnya dari segala yang jahat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang omongan sia-sia atau fitnah ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti bahwa dunia hari-hari ini adalah dunia yang sibuk. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, fenomena yang terjadi justru adalah adanya kebiasaan bahwa di tengah-tengah dunia yang sibuk, orang melepaskan diri dari kepenatan, justru membuang waktu dengan omongan yang sia-sia. Justru membuang waktu dengan apa? Dengan saling menyebar gosip dan saling menyebar fitnah. Karena dianggap bahwa dengan berbicara yang sia-sia, justru dengan menyebarkan gosip, bahkan seringkali menyebarkan fitnah, justru dapat menghilangkan kepenatan. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Justru sebetulnya di tengah-tengah beban berat hidup kita, mari kita bicara kata-kata yang membangun, yang memberkati, yang justru membawa damai sejahtera. Nah, dalam program ini kita memang sedang membahas tentang Titus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi dalam surat ini Paulus mau menjelaskan kembali kepada Titus pertemuan terakhirnya, betapa Paulus meninggalkan
Titus di Kreta dan tugas-tugasnya ini, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Perhatikan baik, senjata musuh untuk menghancurkan gereja Tuhan seringkali cuma satu kata penting: omongan. Omongan. Itu sebabnya Paulus bilang, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ayat 11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga. Lihat, bukan hanya menyerang gereja Tuhan, tapi juga menyerang keluarga-keluarga yang bahagia. Dikatakan dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi lihat di sini, Paulus menekankan pada hati-hati dengan omongan. Hati-hati dengan omongan. Dan Paulus lewat surat ini mau meyakinkan Titus dan mau membuka pemikiran Titus agar Titus mengerti bagaimana menghadapi omongan yang sia-sia ini. Nah, ada beberapa hal penting yang Paulus jelaskan. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 Paulus bilang begini, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya, berarti sanggup menghadapinya. Yang pertama bagaimana? Yaitu memiliki kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang mau bicara apapun, kalau kualitas hidup sudah benar, maka itu akan menjadi kekuatan untuk menghadapinya. Kita jangan bicara dulu, ya tapi orang itu nyakitin hati saya. Kualitas hidup kita dulu gimana? Kalau memang orang bicara yang buruk tentang kita, orang memfitnah kita dan gosip itu benar, kenapa kita nggak bertobat, saudara-saudara? Seringkali persoalannya kita marah dulu, seringkali persoalannya kita berontak dulu, tapi persoalannya justru kita tidak mau bertobat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau ingatkan buat saudara, bahwa kalau kualitas hidup kita berkenan kepada Allah, orang mau bicara apapun, maka hidup kita akan mengkatup mulut pemfitnah dan penyebar gosip tersebut. Jadi bagaimana menghadapi omongan yang sia-sia dan fitnah? Yang pertama, miliki kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Di ayat yang ke-11 dikatakan orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Berarti yang kedua kita bilang harus ditutup mulutnya. Dengan apa? Dengan tidak mempedulikannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penggosip itu, pemfitnah itu paling senang kalau dibalas. Karena kalau dibalas maka dia ada bahan lain untuk menyebarkan gosip baru lagi, untuk meluaskan segala fitnah-fitnahnya. Tetapi kalau kita hidup benar dan kita tidak mempedulikannya, dengan itu kita mengkatup mulutnya. Ada banyak orang yang sakit hati dan berkata, ya tapi apa yang dia buat itu sangat nyakitin saya. Omongannya itu nggak benar. Saya akan samperin dia, saya akan maki-maki, saya akan bentak-bentak dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tidak menyelesaikan masalah. Buat saya cuma sederhana. Kalau orang bergosip tentang saudara, kalau orang memfitnah saudara, jawaban saya kan cuma sederhana. Kalau itu benar, kita bertobat. Kalau itu tidak benar, biarkan saja orang mau bicara apa. Toh ada Tuhan yang membela kita. Nah, seringkali persoalannya setengahnya ada benar, setengahnya tidak benar. Yang benar itu kita bertobat, yang tidak benar itu kita serahkan kepada Tuhan. Itu caranya. Jadi yang pertama,
miliki kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, jangan pusing dan mempedulikannya, jangan balas. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 bilang begini, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka yang dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi yang ketiga, hadapi dalam ketegasan. Nah, ketegasan di sini bukan kekerasan, bukan kekasaran, tapi tegas. Maksudnya kita tidak mempersoalkannya, tapi ketika kita berhadapannya, kita tegur, kita tanya, kenapa? Ada apa? Jadi jangan justru maki, jangan justru marah. Awas kalau saya ketemu. Tidak, justru ada klarifikasi. Justru kita mempertanya, kenapa? Apa persoalannya? Apa yang saya bisa bantu? Kenapa? Nah, ini yang saya bilang ketegasan. Lalu kita mulai sampaikan firman Tuhan. Ini loh, kalau kamu begitu terus, ini loh, kamu akan jatuh. Nah, ini. Jadi kita bukan hanya sekedar membela diri, tapi kita justru kasihan kepada orang-orang yang memfitnah dan bergosip tentang kita. Karena justru dia yang akan berhadapan dengan hukuman Allah. Jadi kita hidup dalam ketegasan, tetapi bukan dengan kekerasan dan kekasaran. Banyak orang coba menyelesaikan dengan kekerasan dan kekasaran. Akhirnya justru malah kacau. Jadi yang pertama, miliki kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua, jangan pusing dan mempedulikannya. Yang ketiga, hadapi dalam ketegasan, bukan dengan kekasaran. Yang keempat, coba lihat ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi yang keempat, kita harus teguh memegang kebenaran. Jangan kita pusing dengan gosip lalu fitnah, tapi kita sendiri hidupnya tidak benar. Jalan kita sendiri tidak benar. Tapi kalau kita pegang kebenaran, maka Roh Kudus akan menolong kita. Baru yang kelima, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-15. Dikatakan bagi orang suci semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi yang kelima, yang terakhir, kita tetap harus hidup dalam kesucian. Karena kalau kita hidup dalam kesucian, pikiran kita suci, hati kita suci, maka otomatis mulut kita suci. Jangan terpengaruh dengan orang yang gosip tentang saudara, memfitnah saudara sekalipun. Tapi Alkitab berkata dari semua yang suci akan lahir suci. Berarti kita berkati dan kita biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kita tahu bahwa Allah kita turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang suka memfitnah, bergosip, atau setiap saudara yang merupakan korban dari fitnah dan gosip. Setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam pergumulan keluarga, mereka yang dalam pergumulan ekonomi, pergumulan masa muda, atau setiap mereka yang selama ini mulutnya senang fitnah, gosip orang, atau mereka korban dari gosip dan fitnah orang. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini menjadi hari kemenangan, hari kekuatan, hari mujizat, hari di mana kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus jaminan kita, sumber kekuatan kita, kota benteng kita yang teguh, yang membuat kita tidak akan goyah. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.